Halo, halo kakak-kakak yang sudah hadir. Ada 4 orang nih. Siapa aja nih? Ada 5 sekarang. Nah, jadi hari ini, halo kakak Dita, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nguber dia bareng sama alumni. Bukan alumni sih, ini adalah mantan KDR pada masanya ya. Mantan KDR Universitas Brawijaya pada masanya. Halo Kak Vela. Halo, halo. Oke. Nih. Udah ada nih suaranya Kak Vela. Suara Ini Kak Vela lagi bermasalah ya, Kak? Kita invite lagi dulu ya, guys. Maaf ya, Gak apa-apa. HP-nya HP jadul. HP jadul. Semoga lekas diberi HP yang lebih luar biasa lagi ya, Kak ya. Ya Allah, nunggu THR ya. Ya benar sekali. Kita bentar lagi mau lebaran. Bener banget, sip. Sip, oke. Karena Kak Vela udah... gimana nih manggilnya? Kak Novela atau Kak Vela atau Kak Nove? Bebas lah apapun, pokoknya novela. Bebas, Apa bebas, nih? nggak apa-apa, novela aja. Oke, Kak Novela langsung gitu ya. Oke, langsung aja nih ya, Kak Vela. Aduh, aku mau nanya dulu nih. Gimana sih kira-kira Kak kabarnya? Ya Allah, kita belum pernah bertemu nih. Ya, belum pernah ketemu ya. Ini siapa sih? Ines ya namanya? Iya, betul sekali. Ines, aku di KSAR 4 dong. Sok muda banget, 39. Ya ampun, aku 33. Ya, alhamdulillah kabarku baik-baik aja, sehat, puasa lancar. Ines gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, puasa lancar. THR semoga juga lancar ya, Bun. Amin, ya Allah, amin. Kak Vela sekarang Amin, domisili, Hmm? sekarang domisilinya di mana, Kak Vela? Aku di Blitar aja nih, di rumah aku. Blitar Pride ya, guys. Nih, siapa nih yang rumahnya Blitar bisa langsung samperin Kak Vela minta THR ya nanti. Minta THR. Oke, kalau kayak gitu aku mau bacain dulu deh ini. Apa ya namanya? CV ala-ala. CV ala-ala kita. Ya, kita kill aja di sini ya. Oke, nama lengkapnya Kak Novela ini adalah Novela Dwi Putri Kusuma Hardini. Panjang, lumayan panjang ya. Kita panggil sayang. Kita panggil sayang nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa banget. Oke. Kak Novela, wah lahirnya 22 November ya, 1995. Kita deketan loh ternyata lahirnya. Iya, kapan Tanggalnya, Ines? aku tanggal 25. Oh, tapi tahunya jauh ya? Ya, alhamdulillah ya. Kita terwat lumayan. Tapi mukanya Kak Fer ini masih seperti mahasiswa, mohon maaf nih. Apa jangan-jangan mahasiswa lagi nih? Belum. Alhamdulillah kalau masih kayak mahasiswa ya. Alhamdulillah sekali ya. Oke, lahirnya juga di Blitar seperti kota asalnya dan alamatnya nanti bisa langsung DM aja ke Kak Novela ya, biar terus Kak Novela ini pernah belajar di semuanya Blitar sih ini, saya lihat ya, semua Blitar kecuali di Universitas Brawijaya gitu. SMA-nya di SMA 3 Blitar. Yang adik kelasnya nih mana suaranya? Dapat ada lumayan loh. Ini ketemu kakak alumni. Nah, lanjut nih. Jadi Kak Novela ini tuh lumayan banyak nih pengalaman organisasinya di Universitas Brawijaya. Kak Novela ini merupakan staf muda dari Kominfo BEM-VIA 2014. Staf muda 2014 banget loh. Bener nggak sih? Bener. Aku kaget, takut salah baca. Waduh, ya kan susah. Terus staf humanis juga nih 2014 juga. Terus anggota divisi alam bebas Racana Brawijaya. Wah, berarti kita main masih bisa dong ini kita. Bisa. Main bareng masih bisa. Masih bisa. Oke, gas ya nanti. Dan juga anggota, bukan anggota lagi nih. Ini langsung sekretaris nih. Sekretaris Racana Brawijaya 04284. Dan tahun berikutnya nih, wah,
adalah seorang ketua Dewan Rasama, Besti. Banyak banget Iya, ya Besti. ini. Ya Allah. Aduh, ini kalau dihitung-hitung udah 3 tahun kan ya menjabat. Berarti PhD lah ya. Kak Novela PhD-nya Laksana Brawijaya ya. Tahun ketiganya tuh jadi anggota divisi humas, guys. Wah, berarti udah akrab banget juga ya sama Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, pasti sekali. Oke, segitu aja nih. Kita jangan bacain lengkap banget, ntar kita sampai maghrib lagi di sini kan, susah ya kan. Buber. Nah, bukber online di sini ya nanti jatuhnya. Oke, karena peserta juga lumayan, mana nih peserta nih? Bisa tolong dihubungi ya kalau anggotanya nih, teman-temannya diajakin ayo join nih. Masa mau nih ketemu sama Kak Novela, orang luar biasa. Waduh. Jadi kesibukan apa? Sambil nunggu orang-orang nih. Boleh. Kesibukannya apa Kak Vela? Kesibukannya alhamdulillah bekerja, mencari cuan. Alhamdulillah. Dulu tuh jurusan apa Alhamdulillah. sih, Kak? Dulu jurusan apa di UB? Via ilmu administrasi aku. Oh, ilmu administrasi. Jadi siapa tahu nih ada anak Via nggak di sini? Bisa nih Via. kontak. Ya. Suara Tanya tugas nggak? Kedengeran. Oke. Nanya tugas boleh kan Kak ini? Anak boleh, Via. tugas apa ya? Tugas Pembahagian apa dulu? Oke. Kita udah lumayan lah ya. Kita 10 orang nih yang akan mendengarkan percakapan kita yang semoga aja bisa diambil hikmahnya ya. Amin. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya, kita mah terima aja. Terima aja. Santai aja kali ya? Santai aja kan ya? Nyantai ya? Kita chill aja, chill. Chill. Oke, chill. Aduh, anak zaman now ini chill. Anak Jaksel. Enggak. Aku bukan Jaksel. Jaksel. Oke, langsung aja kita menuju ke pertanyaan pertama. Apakah Kak Novela siap mendengar pertanyaan saya? Saya siap menjawab. Mendengarkan kan ya? Mendengarkan aja ya? Dijawab dong, Kakak. Kalau didengarkan doang kan, aduh, ya kan? Buat apa? Aduh, baiklah. Ikhlas. Oke, pertanyaan pertama mohon didengarkan dengan sungguh-sungguh dan seksama ya, Kak ya. Karena saya boleh mengulang sih. Nggak apa-apa kalau Kakak minta diulang, saya siap mengulang berapa kali pun. Baik. Pertanyaan pertama. Nah, selama bergabung nih menjadi bagian dari Laksana Brawijaya, kira-kira boleh nggak sih diceritain gitu sedikit pengalamannya? Banyak juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. Apa aja sih yang kira-kira Kak Novela dapat selama jadi anggota RB? Silahkan. Kalau nggak boleh gimana ya? Aduh, susah nih saya. Dimarahin ntar sama... Aduh, maaf ya, kita close aja. Baiklah. Silahkan. Oke. Pengalaman ini nanti ngacak nggak apa-apa ya? Bebas, pokoknya pengalaman lah. Baiklah, pengalaman yang ku dapat selama di RB itu yang pasti banyak ya, dan yang pasti teman-teman sekarang semua juga tahu pengalaman berorganisasi itu seperti apa. Ya kan? Yang pasti pengalaman yang didapat itu punya teman banyak, ya kan? Betul banget. Itu klasik banget ya, temennya banyak, dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Temennya banyak. Terus pengalamannya juga banyak. Dasar banget ini ya. Pengalaman kegiatan, terus kenal sama temen-temen, terus bisa ini ya yang pasti pengalaman ketemu sama pembina kayak gitu kan.
Apa lagi ya? Yang pasti itu sih, yang mewakili ya, yang secara umum pasti itu. Pengalaman lah yang pasti. Iya, betul sekali tadi pengalaman dari Kak Novela ya. Jadi banyak temen, banyak koneksi juga ke pembina. Benar, 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 benar. Nah, banyak pengalaman, intinya banyak lah yang didapat dari RB gitu ya Kak ya. Sip, lanjut pertanyaan kedua, apakah saudara siap? Siap. Baik, kita lanjut ya. Oke, jelas banget. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua adalah, ini pertanyaannya agak berat nih, berbobot Waduh, 5 SKS lah ya. 5 SKS. gila, 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 gila. Jadi kita harus ingatnya ya. Ini soal kepemimpinan. Nah, gimana cara memimpin anggota agar dapat berkoordinasi dengan baik? 5 SKS. Berat nggak tuh? Waduh, Berat. baiklah. Cara, uh, cara, gimana bisa diulang? Cara memimpin anggota agar dapat berkoordinasi dengan baik. Seperti itu. Cara ini ya, memimpin ya. Ini ya, yang pasti kita tuh istilahnya semacam kayak tetap, biarpun misalnya kita sebagai pemimpin, tapi kita juga harus tetap apa ya namanya, low profile, apa ya, rendah hati ya, harus merakyat kayak gitu. Jadi ya kita tetap santai sama teman-teman, tetap komunikasi lah yang pasti ya, terutama kalau pemimpin, kalau KDR ya, KDR itu kan pasti nanti akan intens komunikasinya kan sama Kadif, ya kan? Sama Kadif. Terus nanti juga yang pasti KDR itu juga harus bisa komunikasi sama teman-teman anggotanya, kayak gitu. Kemudian ya yang pasti tetap, itu sih komunikasi sih yang pertama, yang paling penting itu komunikasi, tetap jaga komunikasi, silaturahim, kayak gitu. Terus juga yang pasti nggak usah sungkan-sungkan lah ya. Jangan mentang-mentang dia posisinya di atas terus gengsi apa sungkan lah, aku masa nanya ini, yang pasti kayak gitu sih. Yang penting itu komunikasinya ya. Betul. Apapun itu sih yang pasti. Nah, betul. Low profile juga ya. Jadi membumi ya, kita semua setara. Seperti itu ya Kak ya kira-kira. Benar banget. Oke. 5 SKS lulus ya Kak ya ini. Alhamdulillah. Alamin. Oke, kita move ke pertanyaan yang ketiga. Siap. Karakter seperti apa yang saat ini perlu untuk dibangun nih kira-kira, dan dibangun dan ditingkatkan kembali bagi anggota Racana Brawijaya nih Kak? Wow, ini 5 SKS lagi ya? Ini 6 sih. Oh, 6. Jadi karakter itu yang pasti itu ini ya, sopan nggak ya, sopan santun. Apa sih, ngerti unggah-ungguh? Nah, ya. Nyampur ya, nggak apa-apa ya bahasanya? Nggak apa-apa. Kita semua insya Allah mengerti. Insya Allah. Yang pasti itu sih tahu posisi lah, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya komunikasi ke pembina dan komunikasi ke teman kan beda ya, yang pasti ya. Dan sopan santunnya, caranya, bahasanya itu pasti juga beda. Jadi kalau ke pembina pasti kita lebih sopan ya, yang pasti. Lebih sopan, kemudian bahasanya juga lebih baku, formal. Kalau ke teman ya tetap sopan, yang pasti nggak nyakitin perasaan. Waduh. Bawa perasaan nih. Yang pasti karakter yang perlu ditingkatkan itu sopan santun ya. Terutama sopan santun, biarpun sekalipun sama temen diksar, terutama sama kakak tingkat, kayak gitu ya, juga pasti harus tetap dijaga sopan santunnya. Terus karakternya selanjutnya kayak tetap ini ya, ramah, friendly.
Yang pasti tetap ramah juga ke temen. Terus sementara itu dulu lah. Sementara itu dulu ya, yang penting intinya sopan, terus unggah-ungguhnya dijaga sama ramah ke siapapun termasuk temen seangkatan gitu ya. Betul. Oke, ini lulus juga ya. Lulus juga. Oke, baik. Oke. Udah kayak apa aja nih? Oke. Ini ujian, ini aku ujian. Ujian lisan nih. Ujian lisan. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan keempat. Terakhir. Oh, keempat. Iya dong, keempat. Ada nih ke Bapak. Oke, bagaimana sih cara membangun karakter dan pengetahuan kepramukaan anggota Racana Brawijaya, khususnya nih, pada umumnya saat pandemi kayak gini, kan itu ya, sekarang kegiatan tuh kebanyakan masih offline. Gimana sih, masih online gitu. Terus, kan sekarang kita ingin mengusahakan offline lah semoga ya, tapi kira-kira ini ya bagaimana sih cara membangunnya kalau kita ketemu aja enggak gitu, kira-kira seperti itu. Silahkan dijawab. Jadi cara membangun karakter ya, karena sekarang lagi online ya, lagi pada online ya, lagi pandemi kayak gini ya. Yang pasti cara membangun karakternya itu bisa dengan tetap saling komunikasi ya, lagi-lagi komunikasi itu yang paling penting ya, karena sebenarnya dari komunikasi itu kita juga bisa tahu, oh si A itu ternyata begini, si B ternyata begini, gitu kan. Apalagi kalau lagi pandemi kayak gini, kita online, terus biar tahu progresnya, biar tahu lagi ngapain, seperti apa, itu emang perlu banget komunikasi. Yang pertama tetap harus menjaga komunikasi. Itu yang paling penting ya, menjaga komunikasi. Dan seperti bisa dengan cara diskusi ya, diskusi online itu masih ada nggak sih? Pernah nggak diskusi online? Masih kayak rapat online gitu ada ya? Masih kan? Ada dong rapat kita online semua sekarang. Nah, jadi kayak dengan diskusi online kayak gitu kan, itu bisa banget bangun karakter teman-teman. Salah satunya bisa dengan menyampaikan pendapat ya. Rapatnya tuh pakai Zoom ya? Iya, biasanya pakai Zoom atau Google Meet. Ya kan salah satunya dari diskusi itu ya, dari diskusi kan kita bisa berani nyampaikan pendapat. Pasti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Terus kita juga dituntut untuk berpikir, diskusi itu ya, nyampain solusi, nyampain masalah, cerita, semuanya. Dalam diskusi itu pasti bisa muncul berbagai cara membangun karakter ya kan, seperti itu yang pasti. Kemudian ada lagi dengan tetap itu dulu deh sementara. Oke, sementara itu dulu ya. Jadi intinya harus komunikasi deh. Utamanya nih diskusi nih untuk melatih beberapa tadi yang Kak Vela sebutkan gitu ya, menghargai dan lain-lain. Masuk, sangat keren sekali ya pemirsa nih jawabannya. Di sini nggak ada fitur tepuk tangan sih. Kalau di Zoom kan ada ya. Tepuk tangan. Yaudah, mari kita lanjut ya. Untuk kakak-kakak yang masih bingung, bisa tolong dihubungi ya teman-temannya untuk mendengarkan dan juga menyimak ilmu yang akan dibagikan oleh Hela di sini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kelima nih. Jika dilihat dalam kemudahan akses pengetahuan saat ini, menurut kakak bagaimana cara memanfaatkan kemudahan akses tersebut dalam ranah pengetahuan kepramukaan? Bisa diulang? Baik. Emang ini kayaknya 7 SKS yang ini. Oke. Jika dilihat dalam kemudahan akses pengetahuan saat ini,
Jadi kayak internet dan lain-lain kayak gitu. Menurut kakak, bagaimana cara memanfaatkan kemudahan akses tersebut untuk pengetahuan kepramukaan? Yang pasti ya, karena sudah gampang banget sekarang ada Google. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari sesuatu, kita tinggal search aja di Google. Cara-cara apa itu kan yang pasti sudah ada ya di Google seperti itu, yang pasti, dan teman-teman pasti sudah lebih canggih sepertinya daripada saya. Handphonenya mungkin juga, aduh banyak banget kan, ada, bisa lah pokoknya memanfaatkan segala macam sosial media, apa ya, aplikasi-aplikasi kayak gitulah ya, yang pasti bisa banget buat searching tentang kepramukaan bisa, terutama ya karena kita ini juga anak-anak pramuka kayak gitu. Bagi teman-teman yang masih menjadi anggota pramuka, bisa banget kan, harusnya bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang dengan searching di Google kayak gitu. Tapi yang pasti yang dicari, yang di search ya harus yang bermanfaat pasti ya, yang sesuai dengan kebutuhan, entah pelajaran atau ilmu yang lain seperti itu. Oke, jadi pinter-pinter kita aja gitu ya memanfaatkannya. Kita butuh apa, soalnya di Google pasti ada ya kan? Benar banget. Canggih banget Harus emang sekarang. Nah ya betul, selektif juga penting ya Besti. Jangan asal comot. Jangan kayak grup keluarga ya, tolong dicek dan dicek lagi, ini meresahkan sekali ya grup keluarga. Semoga tidak termakan hoax. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Oke. Kita ke pertanyaan yang ke-6. Urut banget nih. Oke, pertanyaan ke-6 adalah, menurut kakak nih, pengaruh apa yang ditimbulkan dari pembangunan karakter anggota Racana Brawijaya terhadap pencapaian prestasi di Racana Brawijaya? Pembangunan karakter dan pencapaian prestasi. Gimana nih, Kak? Pengaruhnya ya? Iya, betul sekali. Pengaruh pembangunan karakter dengan prestasi. Yang pasti pengaruh banget ya antara pembangunan karakter dengan prestasi di Racana Brawijaya. Kalau misalkan teman-teman ini bisa belajar dengan baik ya, misalkan pembangun karakter, misalnya dia belajar seni, belajar tari kayak gitu ya, itu kan nanti bisa tuh kalau misalkan ada lomba seni, RB bisa kan ikut, nah terus juara, itu sangat berpengaruh banget. Kalau misalnya dan selama dia latihan tari itu harus disiplin. Nah, disiplin itu kan juga termasuk salah satu contoh pembangunan karakter itu. Kalau disiplin, selama disiplin latihan, disiplin belajar, nanti juga pasti akan berpengaruh terhadap prestasi anggota Racana Brawijaya seperti itu. Aduh, saudara. Biasa sekali, jadi sangat berpengaruh banget nih. Kita tahun ini juga ada itu loh Kak, proker latihan kepemimpinan, latihan dasar kepemimpinan. Apa? Jadi kalau latihan dasar kepemimpinan. Oh, yang ngadain RB? Iya, itu dinaungi oleh Divisi Pendidikan dan Pengembangan. Jadi kalau Kak Vela senggang nih, Humas, dan kita seru-seruan, kita latihan kepemimpinan maksudnya. Nah, itu pun juga termasuk salah satu ini ya, usaha dalam membangun karakter kan, yang nantinya juga pasti akan ngaruh sih ke prestasi Racana Brawijaya. Oh ini nih jebolan-jebolan latihan kepemimpinan dari RB, was, terus ikut kegiatan apa, itu kan juga pengaruh banget sih menurutku, emang pembangunan karakter terhadap prestasi ya. Betul sekali, jadi sangat berpengaruh. Jadi kalian yang merasa ingin untuk karakternya dibangun di sini ya, mohon diikuti lah nanti kalau ada proker ya. Karakternya dibangun banget nggak tuh? Ya kan, kayak udah kayak tembok aja nih. Biar kokoh. Kokoh sekali. Kita harus punya apa ya, berarti pendirian juga ya, Besti. Bener banget, bener. Dan yang pasti ini sih mesti rajin, yang pasti yang perlu ini kan sifat rajin itu ya, pembangunan karakter salah satunya belajar rajin, disiplin.
berani dan setia. Itu Dasa Dharma ke Ayo, Dasa Dharma bener mah Dasa Dharma banget itu mah. Semuanya udah masuk sih di Dasa Dharma ya sebenarnya. ya sedikit gitu sih, ya kan. Cuma Ines sekarang ini sih modus sih, pengen ketemu aku kali ya. Pengen tahu mukaku. ketahuan harus ketemu sih. Harus Kita harus ketemu sih. dia dari layar seperti ini. Ini sangat Heeh. banget ya. Kita harus ketemu. Kayak receh gitu saya. Ketahuan banget deh. Udah, gak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, Jadi, aku juga receh. okay. Next, pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh datang dari anak-anak Datang lah dari ya, Mas. Datang boleh. dari enggak sih, ini masih dari humas. Jadi anak-anaknya ntar. Kalian yang bertanya, tolong bersabar. Saya masih punya stok pertanyaan. Oke. Baiklah. Baik, ketujuh adalah gini. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan anggota Racana Brawijaya dalam meningkatkan karakter dan pengetahuan kepramukaan khususnya untuk anggota Racana Brawijaya dan anggota umumnya, anggota pramuka umumnya. Gitu. Panjang banget loh, Bu. Ini yang baca ya? Tidak bisa menghafal, mohon maaf ini. Iya, saya juga sebenarnya sudah sempat membaca itu ornya. Jangan dibocorkan. Jangan diucapkan. Baiklah. Jadi contoh kegiatan ya. Betul. Contoh kegiatannya yang pasti balik lagi ke pembahasan kita selanjutnya. Contoh kegiatan yang bisa membangun karakter ya. Betul. Balik lagi seperti yang tadi, itu ada satu contohnya diskusi. Diskusi, contoh pembangunan karakternya tadi kita bisa menyampaikan pendapat. Yang pasti penyampaian pendapatnya dengan sopan, ya kan? Kemudian kita bisa menghargai lah ya pendapat orang lain, seperti itu. Kalau misalnya tidak setuju, ya disanggah dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti, seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya nggak setuju juga ngasih saran. Jadi jangan cuma nggak setuju aja, tapi juga kasih saran lah baiknya gimana kayak gitu. Itu contohnya di diskusi ya. Terus yang kedua itu adalah pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Pelatihan sebenarnya di kegiatan biasa hari-hari itu juga bisa banget menimbulkan karakter ya. Menimbulkan menimbulkan pembangunan karakter. Kayak gitu misalnya, tapi kalau kegiatan itu bisa juga contohnya dengan baksos. Masih ada nggak ya baksosnya, kegiatan baksos kayak gitu, sosial. Kita ada RB Peduli. Iya itu RB Peduli. Nah itu RB Peduli ngapain? Kita banyak sih, tapi saat ini tuh karena pandemi ya, jadi kita belum bisa seintens dulu sebelum pandemi yang bagi-bagi sembako atau apa. Jadi kita cuma kalau ada bencana gitu kita open donasi gitu. Gitu sih. Nah, itu juga salah satu contoh pembangunan karakter yang bisa membangun karakter kita dengan peduli ke sesama kan ya, yang pasti. Peduli dengan sesama, terus kita membantu dengan ikhlas, kayak gitu. Kegiatan kumpul-kumpul pun sebenarnya juga bisa menimbulkan pembangunan karakter. Aku ngomong apa sih ngerti? Juga bisa membangun karakter dari teman-teman semua ya. Kita ngobrolnya gimana, terus guyonannya kayak gimana, kayak gitu kan sebenarnya juga sudah kelihatan banget kan karakternya dari teman-teman semua. Itu terus contoh kegiatannya lagi Diksarpram itu juga ya termasuk banget ya. Di Diksarpram itu pasti juga ada banyak banget kegiatan outbound. Nah, outbound itu juga bisa menimbulkan pembangunan karakter ya. Outbound itu karena ada kompak, solid, fokus, teliti. Waduh, banyak banget sih itu ya yang pasti kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kegiatan-kegiatan kecil. Nah, seperti ini masuk kegiatan loh ya. Hey. Juga termasuk kegiatan yang menimbulkan aku
aku jadi berani tampil lagi di depan umum seperti itu. Berani ngomong lagi karena udah sekian lama nggak pernah ngobrol sama orang banyak, terutama sama teman-teman RB ya, kayak gitu sih Iya, bener sih. contohnya. Kita kalau ngobrol sekarang online terus di depan laptop. Jadi kita kalau offline itu kadang-kadang kayak jompo gitu loh Kak. Baru aja kegiatan udah capek gitu. Gitu Karena ya. udah kelamaan kan kita di depan laptop. Jadi harapannya sih biar cepet hilang aja nih corona. Aduh, kasihan banget nih mahasiswa jadi jompo. Tapi ini apa udah ada kegiatan yang offline ya di RB? Sudah ada. Yang terakhir kali offline itu HSH Home. Oh, yang ke pantai. Ya, yang ke pantai kemarin itu juga sih. Oke, ya kayak gitu ya tadi kira-kira jawaban dari Kak Novela. Juga masih ikut andil di sini, bahkan kegiatan-kegiatan kecil yang kita rasa nggak bakal jadi apa sih pembangun juga. Aku juga bingung nih pembangun Bangun terus bangun terus ya karakter. Intinya hal-hal kecil kayak ngobrol bareng kayak gitu bisa juga itu simpel kan sebenarnya. Benar, sangat simpel. Kita cuma ngobrol tiba-tiba karakter terbangun, tergantung bahasanya Besti. Jangan seperti itu kira-kira. Kita next ke pertanyaan terakhir dari saya, tapi nanti pasti ada. Tadi aku lihat di kolom komentar ada sih yang nanya. Kita nanti jawab ya. Waduh. Oke, sebelum mengamalkan pengetahuan yang diperoleh seorang pramuka, khususnya nih tingkat Pandega, bagaimana cara agar pengetahuan tersebut selalu ada dan dipegang teguh oleh seorang anggota pramuka? Sudah, Kak. Baiklah, mari kita tutup. Sadaqallahul adzim. Belum dijawab dulu dong pertanyaan terakhir. Oh, baik, dijawab dulu ya. Iya dong. Sebelum mengamalkan ya, supaya sebelum mengamalkan pengetahuan yang diperoleh nih di tingkat Pandega khususnya, bagaimana sih cara pengetahuan tersebut tuh selalu ada dan pegang teguh? Sebelum mengamalkan, gimana caranya kita pegang teguh banget nih pengetahuan itu? Waduh, pegang teguh. Caranya untuk memegang teguh ya, memegang teguh. Caranya yang pasti kita memahami misalnya dasar dharma seperti itu. Memahami dasar dharma pertama, kedua sampai ke 10 itu seperti apa, dipahami lah, nggak usah dihafalin. Syukur kalau dihafalin ya, alhamdulillah. Tapi kalau dihafalin terus nggak dipahami, nggak diamalkan ya percuma. Jadi yang pasti perlu dipahami aja sih terkait untuk pembangunan seperti itu ya. Contohnya dasar dharma. Sebelum teman-teman ngamalin, teman-teman juga harus perlu memahami ya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bener ya? Aku lupa. Jangan disebut di sini. Nah, seperti itu. Jadi takwa itu takwa gimana? Kayak gitu kan. Terus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu juga seperti apa? Kita bener-bener cuma cinta-cinta aja, tapi kita sebenarnya nggak paham cintanya itu seperti apa, kayak gitu kan. Terus setelah kita pahami seperti itu, kita juga bisa terus diamalin yang pasti itu yang pasti nggak akan hilang sih kayaknya kalau diamalin. Diamalin terus, nanti akan jadi kebiasaan baik lah tumbuh di diri kita. Nah, bener banget nih, kebiasaan baik dari hal kecil ya biasanya. Kayak, waduh, dasar dharma diamalin ini udah hal besar sih menurut aku, karena emang besar banget tuh maknanya ya. Walaupun saya sendiri terkadang itu hilah gitu ya. Kita semua siapa tahu. Iya benar-benar sih. Dan itu sebenarnya kan dasar dharma juga ada di kehidupan sehari-hari kita kan.
Benar, benar. Ya, betul sekali. Kita sangat dekat dengan Eka Dharma ya, Besti. Jadi apa untuk dipahami, diamalkan. Kayak kampanye nih. Kampanye. Itu tadi pertanyaan dari saya. Tapi ada pertanyaan dari kakak. Gimana? Iwet Dawet nih, namanya Iwet Dawet. Wah, ini haus ya nggak sih? Iwet Dawet. Gini nih pertanyaannya nih. Ya, pertanyaan dari Iwet Dawet. Halo Mbak Dewi itu. Dewi, Allah Mbak Dewi, namanya kok bikin saya happy di bulan Ramadan. Mbak Dewi itu Diksar 30. Wow, banyak sekali di sini alumni. Saya mau menyapa-nyapa dulu. Ini pertanyaannya, gimana supaya bisa bijak dengan sosmed atau internet, Kak? Bagaimana caranya untuk bisa tetap bijak dengan sosial media, internet kayak gitu? Tetap bijak ya, yang pasti kita harus menggunakannya tetap dengan sesuai kebutuhan kita ya. Tetap sesuai dengan kebutuhan agar tidak melenceng ke sana kemari ya. Harus sesuai dengan kebutuhan sih emang. Kalau emang dirasa nggak perlu ini ya nggak usah dicari, nggak usah pakai internet kayak gitulah. Pasti tetap sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan saja katanya. Gitu ya. Jadi kalau masih ada buku nih bisa dicari dulu aja di buku ya, Besti. Iya, Besti. Oke. Itu seperti itu Kakak Dewi ya, dengan nama akun Iwet Dawet. Semoga ini Kak Dewi nih kayaknya ngetes deh. Udah ngetes itu. Kali 30. Biasa itu fans. Juga sekarang menjadi fansnya Kak Vela. Iya, Besti. Ya, ini datang lagi nih pertanyaan dari Siti Fitroh. Gimana Kak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berani berpendapat ketika diskusi online? Oh ini ya muncul nih pertanyaannya. Gimana cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berani berpendapat ketika diskusi online? Cara sederhana ya. Cara sederhana berarti lebih ke ini ya, bukan cara ini ya. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berani berpendapat ketika diskusi online. Pasti sebelum kita menyampaikan pendapat, kita harus punya ini ya, apa sih, ditulis dulu lah ya. Ditulis dulu misalnya pendapat yang mau kita sampaikan. Kemudian kita telaah, kita pahami apa yang kita sampaikan, barulah kita masukkan tangan tuh ya. Terus kita sampaikanlah pendapat kita yang pasti dengan bahasa yang sopan, tidak rasis, tidak menyakiti. Seperti itu sih, dan juga bisa diberikan saran, masukan, seperti itu. Dan yang pasti sesuai dengan konteks. Itu sih tadi yang pasti harus, yang pertama paham dulu lah ya dengan apa yang mau kita sampaikan. Kemudian itulah kita menyampaikan pendapat itu dengan cara yang sopan, tidak menyakiti, yang pasti bahasanya jelas, agar mudah dimengerti oleh yang lain. Oke, seperti itu kira-kira Kakak Siti Fitroh ya. Jadi yang pasti dicatat dulu lah ya, dicatat dulu, dipahami dulu ini pertanyaan saya udah terjawab apa belum tadi nih. Jangan-jangan udah lagi. Kalau kayak belum. gitu, nah,
Siapa tahu tadi udah dibahas terus kita mau nanya apa ternyata gitu. Jadi catat, pahami, terus disampaikan dengan bahasa yang sederhana aja biar semuanya paham dan mengerti, sopan tidak rasis seperti itu. Benar. Semoga bisa diamalkan ya Kakak Citra. Amin ya Allah. Ini simpel sekali sih ya, ngobrol banget sih ini ya. Bukan nggak formal banget lah ya. Kalau formal ntar kayaknya kabur nggak sih? Aku juga kabur maksudnya. Gimana? Kalau formal terus aku kabur, disangka kuliah. Kuliah lagi. Oke, kita 2 pertanyaan aja karena sudah di itu mas pertanyaan aja. Aduh, Oke. patah-patah nih suaranya. Iya kah? Aduh, sinyal cepet nih. Jangan sinyal aku lagi. Oke. Ya, sinyal aku lagi. Apakah sudah patah-patah kakak? Sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, tapi ini Humas menginstruksikan saya untuk menunggu sebentar. Boleh. Sebentar. Ngobrol-ngobrol yang lain dulu aja kali ya. Sekarang Boleh. kakak kerjanya di mana sih kak? Di lembaga apa? Lembaga nggak tuh? Lembaga. Apa dong namanya? Aku kerjanya di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Rumah sakit. Yo, benar banget. Saya Fakultas Ilmu Administrasi di rumah sakit. Bentar, di rumah sakitnya tapi di bagian manajemennya. Ya, sangat ya berarti. Lumayan loh. Ya. Terus gak sih? Kak, Tapi yang masih di Blitar aja kok, belum ke mana-mana. apa dong? Kampung halaman. Iya, maju. Misalnya kan. Ines asal mana, Nes? Aku dari Kediri ke Hah? Kita tetangga. Kediri. Kediri? Ya Allah, deket dong. Iya, dekat. Deket banget. Ini Gimana? ini apa di RB ada kegiatan offline nggak di akhir-akhir ini? Enggak lah kayaknya. Kalau offline, yang udah HSA itu offline. Terus yang akan apa ya? Yang akan sebenarnya ini tuh masih apa ya kak? Masih dalam perencanaan semuanya sih. Jadi kita masih belum tahu gimananya nanti, boleh atau enggaknya kayak gitu sih. Susah sih kak. Sejujurnya online ini membuat kita tidak mengenal satu sama lain juga ya dengan baik gitu. Sejujurnya ya kali aku berarti bersyukur banget ya, aku semuanya offline, masih belum ada COVID. Enak banget sih belum ada COVID. Ini Banyak proker terdekat nih Anjang Sana. Oh, Anjang Sana. Rencananya Anjang Sana. Offline berarti ya? Iya, kemarin juga sempat Anjang Sana juga sih ke berapa univ ya? 4 atau 3 ya? Saya ingat aku 4 sih, bentar. Di UIN, terus kita ke UM juga. Univ Maia 4. Kemarin. Oh, Anjang Sana ke Perti. Ya, Anjang Sana seperti ini. Udah lumayan lama sih. Terus ini Tapi ada pertanyaan. ke Pembina juga. Anjang Sana ke Pembina. Anjang Sana ke Pembina. Nah, itu kali aja mungkin nanti bisa diagendakan ya. Iya, kita juga mau itu ziarah ke makamnya Kak Puro. Oh iya sih, benar-benar. Semoga Terus ini bisa ini. Gimana? Kak? Gimana? Aku tidak mendengarkan. Gak apa-apa, Ines dulu aja. Ini ada pertanyaan lagi nih dari kakak Lili. Pakai SA ya. Underscore.
sebagai pemimpin, gimana sih cara kita menghadapi anggota atau temen yang krisis karakter? Waduh, matanya keras. Yang sering makanya kasar. Ini 8 ya. Jangan. Baiklah. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau mengatasi anggota-anggota yang keras kepala lah ya kasarannya, itu saya itu nggak ikut up, tapi justru malah kita pelan-pelan deketin mereka. Kita pelan-pelan deketin mereka, yang pasti nggak dengan cara keras juga ya. Pendekatan ke mereka yang pasti pelan-pelan. Kamu kenapa? Kamu gimana? Gitu. Kita ajak ngobrol lah mereka yang pasti pelan-pelan. Dan kita nggak usah ikut up gitu sih. Kita tetap pelan. Justru ketika mereka di atas, kita harus di bawah pelan-pelan, nenangin dia juga yang pasti. Insya Allah nanti dengan cara itu dia akan luluh. Biasanya teman-teman yang keras kepala itu juga agak caper gitu sih biasanya ya, karena dia caper ingin diperhatiin juga gitu kan, yang anak-anak keras kepala kayak gitu. Jadi itu sih yang pasti, kita kalau komunikasi sama mereka itu harus dengan lembut, pelan-pelan lebih tepatnya. Kita ngerti mereka, nyampeinnya juga dengan yang halus ya bahasanya. Jangan sampai kita ikut naik juga, jangan sampai ikut up ketika mereka up. Kalau misalnya mereka tetap keras, pertama itu karena wataknya memang seperti itu, karena si dianya seperti itu, ya kan. Terus yang kedua biasanya karena situasi dan kondisi. Bisa jadi kalau yang situasi dan kondisi ini kita diemin dulu aja, ya wes gitu. Terus besoknya coba kita datengin lagi, gimana? Udah berubah pikiran belum? Kayak gitu sih yang pasti. Kalau sama temen yang keras kepala, kita nggak usah ikut keras juga yang pasti. Oke. Gitu ya, kalau dia main keras, kita harus main lembut. Pelan-pelan aja gitu. Pokoknya itu deh, kalau ada yang up kita nggak usah ikut up juga, karena kalau nanti ini keras nggak akan selesai. Pengalaman banget dulu itu, gimana dulu tuh? Dulu itu juga banyak kan ya, namanya manusia kan, beda karakter, beda bentukan kayak gitu. Ya itu, dan sabar juga sih yang pasti kalau ngadepin temen yang keras kepala kayak gitu ya. Karena nanti suatu hari entah itu kapan nggak tahu juga sih, akan ada misalnya dia tiba-tiba kayak, oh iya ya gitu sih, apa yang namanya, sadar lah. Tapi entah itu kapan nggak tahu. Tapi yang pasti akan ada waktunya si keras kepala itu sadar. Menyadari sadar dengan apa ya? Kalau kita tuh biasanya ini nggak sih Kak, misal aduh tadi marah-marah, aduh malu banget kenapa tadi marah-marah gitu nggak sih? Benar-benar iya, kayak ngapain sih aku ini ya gitu, marah-marah terus egois kayak gitu kan. Pasti akan ada masa seperti itu. Jadi sebagai pemimpin harus tetap sabar, yang pasti tahu juga lah kalau dia marah kita nggak usah ikut marah lah ya, seperti itu sih. Baru besoknya kita datengin lagi. Begitulah film Nias, semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan ya. Semoga kita semua dari orang-orang krisis karakter, alhamdulillah ya kalau terhindar, tapi sepertinya namanya manusia. Bener banget sih, manusia nggak ada yang tahu juga kan ya, tapi yang pasti kita secara pribadi juga harus melakukan ya yang terbaik aja, bermanfaat untuk orang lain sih yang pasti. Insya Allah semoga berkah. Intinya sabar gitu kawan.
Wah, terasa sekali nih. Ternyata kita harus berapa jam? 1 jam. Alhamdulillah ya. Dan sudah berada di penghujung acara nih, Vela. Mungkin untuk apa ya? Closing statement lah dari Kak Vela. Closing statement udah nih. Udah ya? Nggak sampai maghrib. Aduh. Masak. Masak. Ya, jadi yang pasti ya mau nyampain terima kasih buat teman-teman anggota sekarang ya, teman-teman RB sekarang itu sudah ngadain kegiatan kayak gini tuh bener-bener keren banget. Yang pasti bisa komunikasi lagi sama alumni, bisa kenal alumni ini ya. Yang pasti itu senang, terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Itu. Kemudian anggota sekarang itu yang pasti menurutku lebih luar biasa, teman-teman yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan yang pasti lebih canggih banget ya sekarang teknologi apapun segala macam itu. Pesan saya pasti tetap berkarya, semangat, jaga kekompakan, dan yang pasti jaga komunikasi, yang penting ya, jaga komunikasi, terus silaturahim dengan teman-teman, kayak gitu, jaga kesehatan, apa lagi ya? Jaga hati, berpikiran gitu. Apalagi ya, yang pasti itu deh, semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, terus berkarya, semangat, mewujudkan generasi masa depan. Oh ya, semoga ini ya bisa terjawab tadi pertanyaannya teman-teman semua. Amin. Terima kasih banyak Kak Novela, luar biasa sekali menginspirasi dan membagikan ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Bosankan nih kita 1 jam ngobrol karena ya Kak Novela ya. Nggak terasa loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau sesi dokumentasi nih, jadi kita kayaknya jam deh. Oh ya, ini mau nyampein. Betul. Terima kasih, ternyata aku masih inget. Kenalin Kak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen banget aku pakai scarf. Terima kasih. Ikut seneng. Random banget, maaf. Boleh dokumentasi. Yuk kita dokumentasi ya. Iya. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Udah ya? Mau lagi? Boleh sih. Nggak kerasa, Nes. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah ya? Nggak kerasa lagi loh, beneran. Kita harus foto offline ya. Kita harus benar-benar samping-sampingan. Harus benar-benar mengakui. Semoga bisa main kesanggar. Oke, aku ingin informasikan nih Kak, karena kita kali ini di Instagram tidak bisa share screen seperti itu ya. Jadi nanti untuk sertifikat akan dikirimkan soft file ya oleh Humas Acara Brawijaya. Dapat sertif, terima kasih. Kita juga makasih banget Kak Vela udah bersedia untuk menjadi pemateri dari kegiatan kali ini, yaitu Nguberdia. Namanya keren banget kan? Keren, Nguberdia, keren. Thank you banget Kak Novela sekali lagi ya, karena telah berkenan untuk ngobrol dengan saya, wanita agak random, agak jelas, untuk memenuhi program kerjanya Humas nih. Kita tunggu Kak Novela di acara-acara offline. Online juga nggak apa-apa, datang aja pokoknya. Amin. Siap.
Terima kasih banyak. Oke, kita tutup bareng-bareng ya, Kakak Novela. Mari kita salam Boleh. bareng. 1, 2, 3. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.